Halo semuanya, hehe. Wah, oke. Kali ini kita general reading ya. Jadi bukan pilih kartu. So energinya general banget, energi banyak orang banget. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak balik. Jadi ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, itu hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke. Jadi temanya judul kali ini, siapa yang ingin hubungi kamu dalam waktu dekat. Wah. Kita clarify ya energi secara umum. Kira-kira siapa yang pengen menghubungi kamu beberapa waktu ini dalam waktu dekat, kayak gitu ya. Mungkin ada yang udah ngerasain energinya atau energinya maju mundur ya, bisa random ya, karena general banget. Oke, aku udah shuffle opening cardnya ya. Jadi opening cards ini mungkin lebih kayak tentang orangnya dulu ya. Ini ada kartu rebel, and then stop obsessing, then believe every city talk you have. Okay, get the fuck out of your head. Stop texting, stop stalking, stop checking on that person. Just fucking stop. You got a feeling you just can't shake. Make be the fucking choice. Okay. Jadi ini beberapa dealing sama orang yang keras ya. Apanya yang keras? Keras kepala maksudnya ya, sifatnya keras. Mungkin agak-agak sulit gitu dibantah, tapi suka membantah ya. Mungkin dia pemberontak ya, rebel. Jadi pemberontak itu nggak stabil mungkin emosionalnya, sensi gitu, dan bisa aja memang sensitif banget gitu ya, mudah marah, mudah emosi gitu. Tapi kamu kayak sayang banget sama dia, kamu cinta sama dia, bahkan kamu tuh kayak nggak bosan-bosan perhatian sama dia gitu. Beberapa ini ada yang sampai kayak pengen banget memiliki. Mungkin dia orangnya cool begitu, atau ya dia begitu sempurna di mata kamu ya. Kadang ada beberapa yang ngerasa kenapa ketika kita jatuh cinta sama seseorang, malah orang itu tidak sesuai dengan harapan kita, padahal kita merasa dia begitu sempurna ya di mata kita. Berarti di mata itu apa yang kita lihat kan. Ya beberapa mungkin merasa secara fisik orang ini sungguh memukau, jadi mungkin bisa menumbuhkan rasa obsesi, tertarik banget gitu sama dia yang menarik ya di mata kamu. Bisa aja dia cogan gitu, cowok ganteng atau cewek cantik. Nah, jadi dia tuh berkali-kali bikin salah, atau dia melakukan hal-hal yang gak enak sama kamu kayaknya luluh terus sama dia. Mungkin karena kamu tulus mencintainya ya. Dari sekian banyak keburukan dia, kamu lebih fokus pada kelebihannya, kamu fokus pada hal baik yang dia punya. Tapi kalau dia sebaliknya sih, sejuta kebaikan kamu itu kayak nggak ada artinya, karena dia mengukur keburukan kamu doang. Jadi secuil doang keburukan kamu juga dia perhitungkan. Dia ngerasa kayak, ya kalau lo buruk sekali ya lo langsung buruk di mata gue. Dia langsung kayak gitu ya. Rebel ya orangnya, suka
memprotes tapi nggak mau diprotes gitu. And then dia tuh netting terus ke kamu, berpikir negatif, dia jarang melihat sisi positif dalam diri kamu. Dan orang ini mudah banget ngilang ya. Kalau ada masalah nggak diselesaikan, lari dari masalah ya, jadi nggak menyelesaikan masalah gitu. Ada yang tiba-tiba kayak ya main blokir aja, tiba-tiba media sosialnya nggak ada lagi, kontaknya nggak ada lagi gitu ya. Aku lihat seperti itu. Jadi ketika orang ini menghilang, mungkin beberapa kalian ada yang mencari, merasa kayak apa sih yang terjadi ya. So mungkin ada yang stalking, mungkin kamu kepoin dia, mungkin kamu ada yang nge-text dia terus, kayak ngechat dia, kamu kenapa tiba-tiba begini, kenapa begini begitu, tapi dia nggak respon ya. Tapi ada juga yang kayak cuma stalking tapi nggak ngechat. Bisa vice versa ya. Bisa juga orang ini yang selalu stalking kamu tapi dia nggak mau komunikasi dengan kamu, jadi kayak maunya apa gitu ya, ngepoin kamu, memantau kamu tapi nggak menyelesaikan masalah. Kalau memang ada unek-unek kan harusnya ngomong, dianya enggak gitu. And then ya ini entah kamu atau dia ya, aku ngerasa sih ini dia, tapi bisa vice versa lah. Dia ini pasif di media sosial ya. Beberapa dari kalian dealing sama orang yang dia tuh nggak terlalu aktif di medsos, jadi kamu stalking dia juga di media sosial itu kayak nggak guna gitu ya. Jadi larinya ke channel tarot gitu. Ketika kamu udah nggak dapet info apa-apa tentang dia, dia menghilang begitu aja, kamu ya bermigrasi ke channel tarot, atau kamu reading tarot, kamu kayak ngelihat pembacaan tarot untuk tahu energinya gitu kan. Nah beberapa ada yang gitu. So ya, tarot kan bisa memberikan pencerahan. Jadi di saat seseorang pasif di media sosial, ya udah nggak usah lagi stalking di media sosialnya, stalking di channel tarot aja atau reading tarot, mungkin kamu bisa dapat pencerahan ya. Jadi terkadang ya media sosial itu perlu kita sikapi dengan bijak. Gak semua orang bisa nge-publish hidupnya yang sesungguhnya ke media sosial. Jadi kalau menggunakan media sosial itu harus benar-benar namanya juga media sosial itu harus be smart ya, smart people. Karena smart people yang menggunakan smartphone. Nah gitulah. Jadi kita tuh melihat seseorang ini di media sosial, mungkin dia ngupload atau ngeposting sesuatu yang ya terlihat kayak nggak ada masalah, terlihat kayak nggak terjadi apa-apa di antara kalian, padahal memang ini konflik batin satu sama lain. So kalau dia mengunggah sesuatu di media sosial ya paling yang dia unggah yang baik-baiknya aja sih. Kalau yang buruk-buruknya sih enggak, dia pasti kayak cuma nunjukin kebahagiaannya aja gitu. Dan ya sebagai pengguna yang bijak di media sosial, kamu jangan mengukur kehidupan dia dari apa yang dia posting aja. Dia posting kebahagiaannya, belum tentu dia bahagia. Jadi jangan langsung ngejudge, misal dia kok fine-fine aja, dia kok nggak kenapa-napa, padahal kita ada masalah. Padahal sebenarnya ya coba lihat aja energi dia lewat tarot. Nah di situ baru terpampang nyata orang ini tidak baik-baik saja karena kalian bermasalah gitu ya. And then ketika kamu sudah ngelihat dia begitu pasif di media sosial, atau dia nggak mengunggah sesuatu yang memberikan info ke kamu, dia tuh nggak ngupload sesuatu yang memberikan semacam kode ke kamu atau apa ya, kamunya jadi pasif juga mungkin di media sosial, atau kayak ya tetap stalking channel tarot, mungkin ada yang tetap reading tarot,
cuma lebih sekedar untuk ngecek energinya aja, nggak terlalu kayak kepo-kepo banget gitu, enggak sih. Karena kepo itu kan awalnya aja memuncak, lama-lama menurun tingkat kekepoan kita. Karena kalau udah healing nih, udah dapet pencerahan dari tarot, itu biasanya kan jadi lebih tenang. Nah, jadi tingkat kekepoan itu kayak cuma sekedar cek energi doang gitu ya. Kalau ngarep sih mungkin masih ada yang ngarep, cuma ini aku lihat energi yang terbaca, kamu lebih kayak fokus ke hidup kamu merasa bahwa ya kamu udah berusaha memberikan yang terbaik, tapi dianya nggak menyeimbangkan apa yang udah kamu lakukan, ya kamu lebih kayak berserah sama Tuhan dan semesta. Apalagi kalau udah terbangun spiritualnya, itu lebih kayak fokus pada diri sendiri, fokus membangun kualitas diri, nggak terlalu memikirkan hal-hal negatif lagi. Dianya mau gimana juga ya udahlah, mungkin maunya begitu, mau ngilang ya sudah, mau pergi ya nggak apa-apa, nggak usah pamit juga ya wes ya, nggak apa-apa. Aku rapopo gitu. Karena terkadang menghilang itu sebagai bentuk seseorang mau pergi diam-diam ya. Itu sih. Oke, aku ambil lagi kartu ini. Tapi tar, ini kartu ada yang tercampur. Oke, aku singkirin dulu ya ini. Oke. Baiklah, kita lihat kartunya. Yang ingin menghubungi kamu dalam waktu dekat. Okay, Page of Wands, Ten of Wands, Two of Wands, the Fool, the Emperor, ada the Devil. Okay, Page of Swords. Jadi ini ada Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Yang kuat Capricorn ya, sama Aries. Bisa energi aja, nanti kita lihat lagi energinya. So, ini yang pengen ngubungin kamu dalam waktu dekat ya. Ciri-cirinya sama kayak yang aku bilang tadi, keras banget ya. Dan ini egois orangnya. Punya pride, punya harga diri yang tinggi. Beberapa ini ada yang masih childish ya, mungkin ada yang diri yang sama dedek-dedek gitu, atau belum dewasa. Belum berjiwa besar, jadi kalau ada masalah kabur, cabut begitu, seperti tidak terjadi apa-apa, padahal lo udah nyayat hati gue. Nah, ada yang rasa gitu. Ini orangnya memang karena pergaulan ya, atau karena lingkungannya. Dan sebenarnya dia itu banyak masalah ya. Cuma dari sekian banyak masalahnya itu kebanyakan nggak dia selesaikan baik-baik. Memang gitu orangnya. Coba kamu ikutin perjalanan hidupnya, atau kamu lihat perjalanan dia dari dulu. Banyak masalah yang dia tuh lepas gitu aja, nggak mau bertanggung jawab ya. Oke, kesel nih. Dan aku ngelihat dia ini seperti kayak menunggu kamu inisiatif duluan ya.
memang orangnya kurang bertanggung jawab, kurang bisa mengambil langkah duluan. Dia mau blokir kamu ataupun enggak, ya dia berharap kamu mencari dia gitu. Dia berharap kamu cari dia ke tempatnya. Ya, karena dia merasa beban hidupnya banyak, dia punya banyak masalah ya. Beberapa ini dia lagi konflik sama keluarga. Mungkin dia berkeluarga atau ya ada konflik sama keluarga, saudara, teman atau ya rekan-rekannya dia gitu. Orangnya juga terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak berpikir ya. Sekarang juga ya gitu, terlalu banyak berpikir, jadi nggak melakukan tindakan gitu loh. Kan kita kebanyakan berpikir juga ya, kalau nggak ngelakuin apa-apa ya nol besar kan, kayak nggak ada dampak sama sekali. Padahal orangnya bisa aja nih smart ya, atau orangnya cerdik, atau memang licik gitu ya. Beberapa ada yang seperti itu. Dia ini meskipun lari dari masalah kalian, dia tetap memantau kamu sih, aku lihatnya. Dia tuh benar-benar menggunakan media sosial untuk memantau kamu ya, karena dia tuh bukan stalker channel tarot sih. Mungkin dia belum kenal tarot ya, beberapa kan belum spiritual, mungkin belum tertuntun untuk menonton tarot. Jadi dia cuma mengandalkan media sosial mencari tahu kamu. Ada juga yang mencari tahu di sini dari mutual friends kalian, atau dengan akun palsu, atau dengan ya nomornya yang lain. Seperti itu ya. Dan kamu kayaknya merasa bahwa orang ini ngebuntutin kamu, orang ini sering memantau kamu, dan kamu kayaknya sadar ya. Karena kamu gini loh, kamu sering nih lihat-lihat postingan kamu, feed kamu atau galeri media sosial kamu. Mungkin ada yang pakai insight, ada yang ngeliat-liat jumlah tayangan video yang udah lama diupload. Kamu ngeliat kayak, kok yang nonton video aku nambah ya viewsnya di Facebook atau di Instagram. Ada juga yang lihat insight, kok ada yang ngeliat postingan aku ya lewat profile gitu. Ya kamu ngerasa orang ini kayak stalking kamu begitu. Jadi tetap aja kamu menggunakan media sosial itu untuk berinteraksi dengan dia, untuk tahu sejauh apa respon dia ke kamu. Kamu kayak semacam ada kontak batin ya. Mungkin kalian ada telepati. Dia stalking kamu tuh kayak memanggil kamu supaya ngelihat galeri kamu, supaya kamu tuh ngerasain energi dia lagi kepoin kamu gitu loh. Ngerti nggak ya? Jadi coba ya dipahami kata-kataku satu persatu, atau diulang-ulang nih videonya. Nah, jadi itu kayak semacam koneksi antara kamu sama dia, tentang sebab akibat juga, tentang siapa yang memberi dampak, siapa yang menerima dampak. Mungkin kamu ngerasa kayak oke lah, mungkin harus istirahat dari media sosial, tapi ternyata kamu tuh ya sulit lah melakukannya, karena pada dasarnya kamu juga ada rasa ingin tahu, ada rasa pengen lihat sejauh apa action dia ke kamu. Jadi kalau batin kamu itu merasa dia lagi korek-korek media sosial kamu, lagi stalking kamu, ya kamu buka lagi media sosial, kamu ngeliat-liat insight, kamu lihat jumlah views video, jumlah tayangan video kamu di Instagram, di Facebook, kayak aku bilang tadi. Kamu seperti ada insting atau ya intuisi kamu merasa ada seseorang yang memantau kamu, yaitu dia gitu. Soalnya kamu connect-nya ke dia. And then aku ngeliat ada juga yang semacam kayak berusaha untuk
melihat situasi dia online atau enggak. Ada yang kayak tiba-tiba pas aja gitu, kamu online dianya online, kamu tiba-tiba nggak online lagi dia nggak online lagi gitu. Jadi dia kayak ngikutin kamu gitu loh ya, memantau, padahal dia tuh sebenarnya memang pengen ngubungin kamu kalau aku lihat ya. Coba yang ngerasain itu sih energi yang terbaca yang aku lihat. Misal kayak jam sekian kamu online ya, malam kamu lihat ternyata dia online juga, kamu tungguin nih sampai subuh, loh dia kok nggak ini ya, maksudnya nggak offline ya, maksudnya nggak off terus gitu, nggak off lagi, dalam artian ya online terus. Nah kamu heran, dia ini chattingan sama orang lain atau kayak nungguin aku ngechat dia gitu. Ada yang kayak gitu ya, ribet sih sebenarnya ya, gua aja ngomongnya gimana gitu. Nah setelah kamu tutup tuh aplikasi, baru dia offline, dia nggak online lagi, jadi ngikut-ngikut jejak kamu gitu, orangnya ngebuntutin kamu. Tapi kalau dia udah blokir kamu ya, dia lihat online kamu lah pakai nomor lain, kayak ya dia punya nomor yang kamu nggak tahu, dia mantengin kamu tuh online jam berapa aja, penasaran kamu online ada chatting sama siapa gitu. Nine of Wands, High Priestess, Queen of Pentacles, Eight of Pentacles, the Tower, Two of Swords, Chariot. Oke. Ini tuh Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat water sign ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Ini beberapa kan hubungannya nggak jelas ya, ada yang tanpa status, ada yang rahasia, cinta dalam diam, rindu dalam diam, kepo dalam diam. Gitu. Jadi dia pengen banget menghubungi kamu, pengen kayak komunikasi gitu, pengen chatting, karena sebelumnya kalian ini intens ya, kalian lumayan sering berkomunikasi sebelumnya, kayak ya kamu ngerasa asik ngobrol sama dia, dia ngerasa asik juga ngobrol sama kamu. Cuma dia tuh orangnya misterius ya, dia orangnya kayak ya susah banget ditebak. Dia tuh hari ini A, besok B, besok C, lusa Z, nah kayak gitulah. Dia tuh bisa lose control ya, sulit mengendalikan diri. Dan aku ngerasa dia mau ngubungi kamu karena ini tuh ada kesulitan yang dia alami ya. Dia kayak punya semacam beban seperti yang aku bilang tadi, dan bebannya ini kayak sulit banget dia atasi bersama orang lain ya. Dia kayak butuh kamu, butuh bantuan kamu atau butuh support kamu, makanya dia pengen hubungi kamu lagi gitu. Mungkin dia ada masalah soal keuangan, dia ada masalah tentang mentalnya ya, atau dia memang nggak bahagia dengan kehidupannya. Dia nggak bahagia gitu sama yang lain, sama orang lain. Itu dia ngerasa kayak hidupnya kurang terarah, hidupnya itu seperti berantakan banget ya gitu. Dan aku ngerasa kamu sebenarnya pengen sih komunikasi dengan dia, kamu pengen bicara, pengen hubungi dia juga bahkan ya. Cuma dia membatasi diri, dia tuh kayak ngebangun tembok buat kamu. Dia ya ini udah ada yang diblokir gitu. Jadi gimana ya, dia tuh merasa bingung juga sama apa yang dia lakukan, karena dia begitu cepat pergi, begitu cepat mengakhiri semuanya, dan dia nggak membereskan baik-baik gitu.
beberapa ini ya, dia mau menghubungi kamu karena dia melihat kamu tuh kayak yang paling baik buat dia. Dia udah banyak menjelajahi seluruh isi dunia ini ya. Dia udah kemana aja nih pergaulannya, tetap aja yang selalu dia ingat itu kamu gitu. Beberapa ini ada yang kayak ngerasa penasaran sih sama kamu. Dia penasaran kamu tuh kayak gimana sekarang, kamu kayaknya makin menarik, hidup kamu kayaknya semakin baik sekarang, semakin mapan. Bahkan ada yang kayak dia merasa kamu tuh semakin cakep menurut dia. Mungkin dia lihat-lihat foto-foto kamu, dia lihat-lihat galeri media sosial kamu ya. Jadi dia stalker yang cukup lihai ya, yang aku lihat. Kamu nge-privacy akun kamu juga dia bisa terobos dengan cara-cara ya, ini kan ada yang licik ya, aku lihat. Jadi ada aja sih cara yang bisa di searching di Google, cara-cara menstalking akun-akun privacy gitu. Dan ini ada beberapa yang pengen menghubungi kamu karena dia penasaran sama kehidupan baru kamu yang menarik menurut dia ya. Seperti yang aku bilang, dia tuh kayak pengen tahu apa sih yang kamu kerjain sekarang, kamu tuh studinya gimana, terus kayak keuangan kamu gimana. Bahkan dia tuh kayak pengen tahu apa yang kamu punya. Dia kayak pengen tahu kamu sama siapa, kamu bahagia nggak sama yang lain gitu ya. And then beberapa kalian yang pasif di media sosial, dia tuh kewalahan kalau kamu pasif di medsos atau di sosmed ya. Jadi kalau kamu jarang upload di media sosial, dia kecarian. Dia ngerasa kayak kamu tuh kenapa, ada apa sebenarnya yang terjadi ya, kepo gitu loh, penasaran. Jadi kalau kamu udah lama nggak mengunggah aktivitas kamu di media sosial ya, pada akhirnya dia menyerah gitu. Dia ngerasa kayak aku tuh pengen tahu tentang kamu, aku udah lihat profil media sosial kamu udah jarang aktif, udah jarang upload. Aku cari-cari tahu sama yang lain, cari-cari tahu dari akun-akun terdekat kamu, kayak nggak dapet info ya. Finally ada yang ngerasa kayak ya give up gitu ya, dia ngerasa nyerah. Oh kayaknya ini waktu yang tepat deh buat gue menghubungi lo, soalnya ya gue kepo, gue pengen tahu kabar lo tuh gimana sekarang. Jadi kalau nggak dapet info apa-apa tentang kamu di media sosial ya, ujung-ujungnya kan mau nggak mau dia harus hubungi kamu. Dia kayak memang pengen banget menghubungi kamu untuk tahu keadaan kamu gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, ini ada kartu Y. And then ada new life. Never ending story. Wow. Poison. Mending. Oke. Jadi dia pengen menghubungi kamu karena dia merasa ada koneksi kuat loh sama kamu ya. Dia juga bingung. Dia berusaha lari dari kenyataan, berusaha lari dari masalah kalian, berusaha lari dari kamu, berusaha nggak terhubung lagi di media sosial, nggak mau berteman lagi mungkin di WhatsApp atau di mana ya. Tetap aja dia tuh kayak merasa kenapa ya, kenapa kok aku sulit lupain kamu. Dia ngerasa gitu. Dia berusaha berkali-kali untuk hidup baru dengan kehidupan yang lebih baru, bahkan ya dia berusaha berbahagia sama yang lain, tapi kayak sulit ya. Dia merasa cerita kalian itu kayak nggak pernah berakhir, never ending story ya, kayak benar-benar story yang panjang banget ya, seperti story-story yang kamu pernah buat mungkin ya.
Ada juga ini seseorang yang dia merasa apa yang kamu upload, apa yang kamu posting di media sosial, terutama story ya atau status, dia ngerasa itu yang kamu upload itu kayak buat dia. Mungkin ada yang ngerasa tersindir dengan apa yang kamu posting ya. Jadi dia kepikiran terus dengan kata-kata kamu, postingan kamu, status kamu. Dia kayak kepikiran, dia merasa kayak overthinking. Aduh, status kamu tuh kayak nyindir aku banget. Aku tuh kok jadi ini ya, jadi stres mikirin apa yang kamu upload gitu. So ya, berputar-putar lah koneksi kalian ini. Aku lihatnya seperti itu. Jadi ada juga yang kayak di saat dia mulai menjauh, kamu merasa kehilangan, ngebet banget, pengen menghampiri dia. Tapi di saat kamu udah melepaskan belenggu, melepaskan toxic dari dia itu ya, dia kayak nggak terima kamu bisa bahagia. Dia kayak nggak rela kamu melupakan dia. Beberapa ini kan orang lama, jadi ya nggak terima aja kalau kamu move on. Dia nggak rela kamu move on dan sama yang lain gitu. Ada yang ini awal mulanya dia biasa aja, dia merasa kayak kamu nggak penting-penting banget. Kalau lari dari masalah juga bisa dapet yang lebih baik dari kamu, tapi ya itu pikiran dia, perasaan dia muter-muternya ke kamu lagi, koneksinya ke kamu lagi. Bahkan di saat kamu yang udah healing, udah melepas dia, tiba-tiba dia kayak menarik energi kamu kepikiran dia lagi. Ya mungkin ada runner chaser juga ya, tentang spiritual connection kalian. Ada yang twin flame di sini gitu. Jadi ya memang kadang mirror itu bikin error gitu. Dan aku lihat beberapa ini ada yang mengundurkan diri dari media sosial, merasa kayak nggak perlu lagi terhubung, nggak perlu lagi nge-publish apapun. Bahkan kamu juga kayak ngerasa nggak mau pengen tahu lagi. Tapi kan tetaplah kita itu butuh media sosial ya. Media sosial itu kan sebenarnya bisa menjadi sumber informasi dalam menjelajahi siapapun, apapun gitu. Cuma ya cara penggunaan kita memang harus bijak. Kita harus bijak menggunakan media sosial. Karena sebenarnya kamu bisa menggunakan media sosial tanpa harus kayak pusing mikirin dia, atau kayak ya dengan media sosial ada, kamu bisa sebenarnya kendalikan diri untuk nggak stalking dia. Itu maksudnya ya. Itu sih sebenarnya. And then orang ini mau menghubungi kamu, pengen banget menghubungi kamu dalam waktu dekat ya. Memang karena mau memperbaiki hubungan. Dia tuh sebenarnya nggak pengen kamu benar-benar lepas dari dia. Dia tuh nggak pengen kamu benar-benar hilang dari kehidupannya. Kalaupun memang untuk kembali itu bisa toksik lagi ya, dia kayak pengen kamu tuh setidaknya masih ada lah di lingkaran hidupnya. Dia kayak pengen bersilaturahmi, ada yang mau kayak gitu ya. Ada juga yang kayak ya dia memancing kamu gitu sih, supaya kamu lebih aktif lagi berkomunikasi dengan dia. Ada juga yang kayak ya dia tuh kayak memancing kamu juga supaya kamu lebih sering aktif lagi di media sosial gitu. Karena orang ini kan ada juga yang memang tricky banget gitu, dan untuk berubah menjadi lebih baik itu kan gak secepat apa yang kita kira. Mungkin step by step gitu, pengen memperbaiki hubungan, tapi ya ada trikinya lah dikit-dikit, ada drama lah dikit-dikit gitu. Makanya kalau dia nanya kabar, kalau dia kayak pengen tahu tentang kamu, ya mungkin bisa aja kayak basa-basi aja. Habis itu dia seperti menarik ulur kamu lagi gitu. Jadi ya bijak-bijak lah menghadapi orang ini ya. Itulah pokoknya. Oke, dan beberapa ini merasa bersalah
Jadi kayak pengen minta maaf. Kalau orang yang udah 100% berubah ya, dia tuh kalau ngubungin kamu benar-benar to the point, ngerasa bersalah dan pengen minta maaf. Dan ya dia mendoakan kamu sih, karena kamu secara nggak langsung udah menyadarkan dia untuk berubah gitu. Baiklah, sekarang aku baca tentang ciri-cirinya. Mungkin ini bidangnya ya. Ini ada yang berhubungan sama gedung gitu ya. Mungkin dia orang kantoran kah? Atau kayak kontraktor proyek-proyekan gitu ya. Ada juga ini bidang pertahanan, keamanan gitu, militer, tentara ya. Ada yang kayak di udara gitu ya, penerbangan pesawat. Ada yang pegawai gitu, tadi karyawan udah ya, kayak kantoran, tapi ini mungkin ada swasta, ada juga kayak pegawai negeri gitu. And then ada yang di bidang IT, informasi teknologi, kerjanya pakai komputer ya, atau dia gamers banget gitu ya, suka main game online gitu, atau suka streaming orangnya. Dia kayak sulit banget lepas dari gadget. Ini beberapa ada yang orang bisnis, punya usaha gitu, atau dia kayak di bidang finance ya, keuangan. Ada yang marketing. Lalu ada yang ini orangnya di bidang olahraga, atau dia suka olahraga. Kemudian ada bidang komunikasi, ada pendidikan, ada transportasi ya, tadi pesawat udah, mungkin ada kapal, ada ya transportasi darat, otomotif, teknik gitu. Kemudian ada di bidang kreatif, seni, mungkin dia suka musik gitu, atau suka sesuatu secara visual ya, yang benar-benar pakai performa gitu, penampilan. Karena ini ada yang bidang kecantikan, oke. Atau ada yang suka make up kayak gitu. Ada bidang agama, atau memang religius orangnya. And then aku ngeliat di sini ada yang orangnya itu punya rasa ingin tahu yang tinggi ya. Ini bisa kamu atau dia. Jadi kalau kalian itu ngomong berdua tuh langsung nyambung satu sama lain. Soalnya rasa ingin tahu dia ke kamu tinggi, rasa ingin tahu kamu ke dia juga tinggi, sama-sama besar tingkat kekepoannya. So ya, ini yang pengen ngubungin kamu, memang kalian sama-sama saling stalking ya. Mungkin kamu lebih sering stalkingnya di tarot ya, kayak gitu, nonton tarot atau reading tarot. Baiklah, oke. Aku keluarin huruf ya. Mungkin huruf ini ada dalam nama diantara kalian ya. Wah, oke. Ini ada M. Ada R. And then ada huruf K. Ada huruf S. Ini ada huruf H. Ada U.
Oke, ada C atau C. Ada huruf E. Ada Q. Ini ada huruf O. Ini huruf N. Ini T. Ini X ya. Jadi kalau X ini mungkin udah berlalu, sudah lama, sudah past life ya. X masa lalu, kayak gitu. Beberapa ada yang di-link sama past life, masa lalu. Ini ada Z. And then ada huruf A. Dan huruf Y. Oke. Ini hurufnya ya. Oke, jadi sampai di sini dulu general reading kali ini ya. Energinya bisa vice versa, bisa beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.